Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penulis dan editor terutama di Jakarta dan juga kontributor seluruh Indonesia, kontributor untuk NU Online ya, dan mungkin penonton semua yang menyaksikan video ini. Nah, untuk di video ini saya ingin membahas analisis wacana, pengantar analisis teks media. Ini buku karangan Pak Erianto ya. Dan pada bagian ini saya ingin membahas bab ke-7, yaitu pada dimulai halaman 133. Nah, ini tugas saya untuk mencoba mempresentasikan apa sih yang terkait dengan editorial kita dan penulisan kita di NU Online berdasarkan buku ini. Saya tidak akan membahas semua di buku ini, di bagian bab 7 ini, tapi nanti apa sih kaitannya yang perlu kita lakukan, perlu kita terapkan dalam penulisan dan editorial di NU Online. Nah, kalau di bukunya sendiri pada bab ini Pak Erianto menuliskan tentang kosakata ya, bahwa bahasa dilihat oleh Roger Fowler dan kawan-kawan itu sebagai sistem klasifikasi. Bahasa menggambarkan bagaimana realitas dunia dilihat, memberi kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial. Jadi bahasa itu menyampaikan salah satunya adalah pengalaman ya, mengantar pengalaman realitas sosial yang sebenarnya gitu. Tapi sistem klasifikasi ini berbeda-beda antara seseorang atau satu kelompok dengan kelompok lain gitu. Satu kosakata akan bermakna berbeda bagi seseorang dengan orang yang lain dan juga kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu. Kosakata diantaranya adalah membuat klasifikasi ya. Di buku ini disampaikan kalau klasifikasi itu terjadi karena realitas begitu kompleksnya sehingga orang kemudian membuat penyederhanaan dan abstraksi dari realitas tersebut. Realitas tersebut bukan hanya bisa dikenali, pada akhirnya juga berusaha dibedakan dengan yang lain gitu. Di buku ini dicontohkan klasifikasi ya, klasifikasi anti-introvert itu masalah dalam negeri. Kemudian klasifikasi pro-introvert masalah internasional. Terus ada berikutnya intervensi konspirasi internasional bisa bantuan kemanusiaan gitu. Menambah kekerasan, menghentikan kekerasan. Nasionalisme, hak asasi manusia, hukum internasional dan nilai kemanusiaan gitu. Bukunya cukup padat dan tidak mungkin saya bacakan di sini semua, tapi nanti teman-teman yang bisa membeli buku ini silahkan beli ya. Lalu bagian kedua adalah kosakata itu membatasi pandangan. Menurut Fowler dan kawan-kawan, bahasa pada dasarnya bersifat membatasi. Kita diajak berpikir untuk memahami seperti itu, bukan yang lain gitu. Jadi membatasi pandangan. Jadi kalau kita sebuah kata misalnya jalan gitu kan, maka kita jalan adalah tempat untuk kita lalui ketika berkendara atau jalan kaki misalnya, seperti itu kan. Di sini penulis memberikan contoh misalnya kosakata perang itu perang, pembunuhan, pembantaian, pembasmian, pertempuran, pembumihangusan dan pembersihan. Dan digunakan kosakata penghalusan dari semua kata tadi adalah tragedi, bisa disebut tragedi, insiden, kasus, masalah gitu. Kemudian contoh berikutnya adalah perang antara Islam Kristen, pertempuran laskar Islam dan Kristen, pembantaian pasukan Kristen terhadap mujahidin Islam misalnya, itu dalam kosakata perangnya yang tadi, namun dalam kosakata penghalusan bisa disebut diantaranya adalah dengan kerusuhan berbau sara, konflik berbau sara, pertikaian bernuansa sara, pertikaian antar agama, seperti itu. Kosakata ini sempat menjadi sering kita baca karena sering digunakan saat diantaranya adalah tahun 90-an ya, 99 sampai 2000 itu kan ada konflik di Ambon ya. Nah, itu kalau di buku ini disebutkan bahwa Republika di sini ternyata ada perbedaan yang menarik antara pemberitaannya Republika di satu sisi dengan Suara Pembaruan dan Kompas di sisi yang lain. Kalau Republika hanya menyebut peristiwa tersebut,
sebagai pembantaian. Tentu saja yang dimaksud adalah pembantaian terhadap umat Islam ya. Nah sebaliknya Kompas dan Suara Pembaruan banyak menyebut peristiwa Ambon ini sebagai konflik, pertikaian, atau bentrok gitu. Republika banyak menyebut peristiwa Ambon itu dengan kata pembantaian. Kata ini sendiri mensugestikan beberapa arti dan pemaknaan. Pertama, kata pembantaian menunjukkan adanya kekejaman. Tidak seperti kata pembunuhan, kata pembantaian mensugestikan pembersihan, bukan hanya 1-2 orang yang dibunuh tetapi sekian banyak orang, bahkan bisa ditafsirkan sebagai pembunuhan yang direncanakan secara massal gitu. Penafsiran lebih jauh, kata pembantaian itu sendiri membutuhkan subjek dan objek. Jadi siapa yang dibantai, siapa yang membantai gitu. Sehingga dalam konteks tersebut kita tahu bahwa kata tersebut membutuhkan pelaku sekaligus korbannya gitu kan. Nah, Kompas dan Suara Pembaruan dalam konteks itu memilih berhati-hati dalam memberitakan kasus Ambon. Bentuk kehati-hatiannya itu ditunjukkan dengan memberi penyebutan yang netral atas peristiwa Ambon dengan menyebut konflik atau pertikaian. Di sana tidak terdapat penilaian atau evaluation atas pihak yang terlibat dalam konflik gitu. Jadi lebih aman kan antara pembantaian, kita akan wah terjadi pembantaian nih gitu. Tapi kalau ada konflik di situ juga tidak mengharuskan kita langsung bertanya siapa yang dikonflikkan atau siapa yang membuat konflikkan. Beda dengan pembantaian, pasti kita akan berpikir langsung siapa sih yang dibantai, siapa yang membantai gitu. Kosakata pada bagian berikutnya adalah berfungsi sebagai pertarungan wacana. Kosakata haruslah dipahami dalam konteks pertarungan wacana. Dalam satu pemberitaan, setiap pihak mempunyai versi atau pendapat sendiri-sendiri atas satu masalah. Jadi kalau di buku ini dicontohkan tentang peristiwa konflik ini jadi bahasa saya, konflik antara TNI dan GAM. Di berita-berita disebutkan itu banyak penyebutannya ya, ada konflik. Kita salah satu contohnya adalah peristiwa di Krunggekuh ya peristiwanya. Versi militer terpaksa melakukan penembakan karena massa yang telah diprovokasi GAM hendak menyerang detesmen Rudal 001. Akibat bentrok antara massa dan militer, 31 orang ini tewas gitu. Versi GAM-nya nih untuk kejadian yang sama sebenarnya tidak ada kontak senjata dalam peristiwa tersebut. Militer secara membabi buta melakukan penembakan kepada massa. Akibatnya sebanyak 31 masyarakat tewas gitu. Peristiwanya sama, tapi wacana dalam pemberitaannya itu bisa memberi wacana yang berbeda gitu. Satu berita dengan berita yang lain, dan bahkan bukan cuma itu ya, tapi siapa yang membuat rilisnya gitu, dari rilis atau pernyataan-pernyataan para pihak yang berkonflik itu biasanya mempunyai versi sendiri-sendiri, dan itulah yang disebut wacana gitu. Lalu penggunaan katanya itu disebutkan juga kosakata militer, diantaranya kontak senjata, kemudian baku tembak, bentrok, kerusuhan. Kemudian kosakata yang digunakan GAM, pembantaian, pembunuhan, kekerasan gitu. Padahal peristiwanya sama gitu ya. Itu di peristiwa yang disebutkan dalam contoh ini di dalam bukunya Pak Erianto. Kemudian kosakata itu marginalisasi. Argumen dasar dari Roger Fowler adalah pilihan linguistik tertentu seperti kata, kalimat, proposisi membawa nilai ideologis tertentu. Kata dipandang bukan sebagai sesuatu yang netral tetapi membawa implikasi ideologis tertentu gitu. Kalau di sini dicontohkan aktornya itu adalah seorang gadis, peristiwanya diperkosa aktor oleh pemuda ya. Bisa juga dengan ini, seorang wanita digagahi pemuda, gadis kecil dinodai pemuda, gadis SMA diperawani seorang pengangguran, kayak gitu. Misalnya dalam penulisannya seperti itu ya. Lalu ke bab B yaitu tata bahasa. Roger Fowler memandang bahasa sebagai satu set kategori dan proses. Kategori yang penting disebut sebagai model yang menggambarkan hubungan antara objek dengan peristiwa gitu. Kalimat seperti polisi memukul mahasiswa adalah bentuk transitif di mana polisi di sini sebagai aktor yang menyebabkan sesuatu dan melakukan sesuatu seperti yang ditunjukkan lewat pemakaian kata kerja. Model kedua intransitif ya. Jadi model yang pertama tadi adalah
transitif. Yang kedua adalah intransitif. Dalam model intransitif, seorang aktor dihubungkan dengan suatu proses tetapi tanpa menjelaskan atau menggambarkan akibat atau objek yang dikenai. Kalimat seperti polisi berlari atau polisi menembak adalah bentuk intransitif. Nah, kemudian model ketiga adalah relasional. Kalau model yang pertama dan kedua berhubungan dengan suatu tindakan di mana satu pihak melakukan tindakan dan pihak bagian lain sebagai akibat dari tindakan tersebut, maka model relasional menggambarkan hubungan di antara dua entitas bagian tersebut. Model ini dapat digambarkan kalau di bukunya seperti ini ya, aksional, kelihatan nggak? Aksional, transitif, intransitif, relasional, ekuatif, dan atributif. Model intransitif itu dalam kalimat misalnya bola bergerak. Jadi intransitif, bola bergerak. Kemudian transitifnya adalah pemain menendang bola. Bagian ini agak ini ya. Kalau teman-teman yang punya bukunya bisa sangat dibaca. Sebenarnya apa sih maksud dari penjelasan di bab ini, bisa dibaca ulang. Dalam kalimat aktif itu kan aktor sebagai pelaku diletakkan di muka, digambarkan melakukan suatu tindakan yang mengenai objek yang dikenai. Proses atau tindakan ditunjukkan kepada subjek. Ketika kalimat aktif tersebut diubah ke dalam pasif, pola semacam itu mengalami perubahan. Proses bukan ditujukan kepada subjek tetapi kepada objek, yang menjadi titik perhatian adalah objek atau pihak yang dikenai suatu tindakan. Digambarkan dalam kalimat aktifnya ya, kalimat aktifnya adalah seorang ayah memperkosa anak gadisnya sendiri yang baru berumur 12 tahun. Lalu pada pasif, seorang anak gadis yang baru berumur 12 tahun diperkosa oleh ayahnya sendiri. Seperti itu pola antara aktif dan pasifnya ya. Dan di pemberitaan-pemberitaan kita bisa banyak menuliskan model-model seperti itu gitu. Kalau misalnya di pemberitaan NU online itu kan 15 siswa menerima beasiswa gitu kan. Gimana? Itu masuk pasif ya. Gitu kan. Lalu kalimat aktifnya adalah seperti apa? Ada yang melakukan gitu, yang memberikan beasiswa itu siapa? Misalnya Lembaga Zakat NU memberikan beasiswa kepada 15 siswa gitu, seperti itu. Oke, dalam pemberitaan lainnya disebutkan bahwa ini ya, untuk berita-berita tentang pemerkosaan itu bisa si koran bisa menggunakan misalnya dalam si orang yang wanita itu kan, wanita yang menerima perkosaannya bisa disebut gadis gitu kan, gadis atau wanita cantik misalnya seperti itu, lalu gadis remaja misalnya seperti itu kan. Oke, di sini dicontohkan juga salah satu bagian dari pemberitaan di koran. Selasa 9 Mei sekitar pukul 21, WIB karyawati PT Petrosa, perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan ini ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya. Bagian kepalanya luka akibat benturan ke tembok dan lehernya biru bekas cekikan. Sementara di bagian wajah ada luka sayatan. Bahkan diduga sebelum dibunuh, gadis cantik berusia 24 tahun ini terlebih dahulu diperkosa gitu. Jadi penggunaan gadis cantik berusia 24 tahunnya ya tadi yang bisa diperhatikan saat misalnya teman-teman menulis untuk NU online, maka bukan cuma sosok santri yang misalnya santri itu berprestasi, misalnya tidak saja seorang santri menerima anugerah dari pemerintah misalnya karena prestasinya, enggak seperti itu, tapi bisa juga santrinya itu disebutkan dengan istilah lain, misalnya santri yang berperawakan tinggi kayak gitu kan misalnya. Tapi itu tergantung konteksnya ya, seberapa penting sih kita menggunakan konteks-konteks seperti itu gitu. Saya ingin meneruskan tadi juga sudah disebutkan sedikit-sedikit ya, apa sih yang bisa kita lakukan dalam menuliskan untuk NU online gitu kan. Beberapa obrolan dengan teman-teman saya sebenarnya sudah
menceritakan juga. Misalnya dalam pemberitaan tentang penyaluran bantuan gitu ya. Penyaluran bantuan atau pemberian bantuan gitu. Itu bisa harus dipilih sebenarnya yang mana gitu. Kita kan sering mendengar kebijakan entah dari pesantren atau dari PBNU atau dari PCNU ya kan, atau bahkan dari pemerintah gitu. Misalnya pemerintah meminta masyarakat untuk lebih tertib menghadapi, lebih berdisiplin untuk pencegahan COVID-19 kan. Nah, kemudian ada juga untuk hal yang sama misalnya mengimbau, pemerintah mengimbau, kemudian pemerintah menyarankan, kemudian pemerintah menegaskan, pemerintah mendesak. Nah, kalimat-kalimat itu, kata-kata itu yang antara meminta, mengimbau, menyarankan, menegaskan, mendesak itu kita harus sesuai dengan konteksnya nih gitu. Apakah si arahan tersebut benar-benar lebih tepat kita gunakan kata meminta atau mengimbau atau menyarankan atau menegaskan atau mendesak dan yang lain gitu ya. Biasanya kalau dalam rilis yang sudah tegas kan kita biasanya udah menegaskan gitu ya, menyatakan gitu. Misalnya PCINU Jepang menyatakan gitu misalnya, atau menegaskan gitu atau mendesak. Nah, konteks itu harus kita perhatikan tuh, jangan sampai keliru. Misalnya pemerintah itu udah meminta banget, sudah mendesak banget, kita hanya menyebutnya dengan meminta. Karena meminta itu konteksnya akan bermakna berbeda kan daripada mendesak gitu. Jadi teman-teman dan kita semua ketika menulis, ketika ini harus lebih diperhatikan lagi soal contoh tadi ya, antara menyalurkan atau memberikan bantuan gitu, atau meminta, mengimbau, menyarankan, menegaskan, atau mendesak, dan yang lain gitu. Nah, kemudian biasanya dalam pemberitaan tentang korban kekerasan ya, korban kekerasan, korban bencana alam. Nah, sebenarnya kalau masyarakat biasa kan kita akan menyebutnya sebagai korban gitu ya. Pada peristiwa pengeboman misalnya JW Marriott ya, mereka itu disebutnya penyintas gitu. Para yang masyarakat umum menyebutnya korban, kita harus menyebutnya penyintas gitu. Karena kita di situ memberikan ruh keberdayaan gitu. Dan maksud dari si pendamping korban itu kan juga memintanya itu adalah penyintas gitu penyebutannya. Kemudian untuk ini nih, warga terdampak. Kita sering, saya sendiri karena pernah meliput untuk yang masyarakat bilang korban gempa bumi gitu kan. Nah, itu tuh saya menyebutnya warga terdampak. Si bencana alam itu kan bukan keinginan manusia ya gitu. Beda dengan misalnya perampokan nih, korban perampokan. Nah, itu benar-benar perampokan itu dilakukan oleh orang yang sepertinya sengaja direncanakan ya kan, sehingga si orang yang terkena musibah tersebut kita sebutnya korban gitu. Kemudian beda dengan yang bencana alam tadi, kita menyebutnya warga terdampak. Termasuk yang tadi sekilas saya sebut, menerima musibah gitu. Sedang menerima musibah gitu. Kalau biasanya kalau teman-teman mendengar pidatonya PCNU nih, kita harus menolong warga yang sedang terkena yang menerima musibah ini gitu kan. Nah, itu dalam pemberitaannya teman-teman bisa menggunakan narasinya dalam kalimat deskriptifnya. Narasinya, Ketua PCNU meminta masyarakat untuk mendukung warga terdampak bencana tersebut gitu. Nah, pada pengutipannya baru boleh disebut kutipan petik 2 itu ya, ucapan si Ketua PCNU-nya bisa disebut dengan mari kita mendukung teman-teman saudara-saudara kita yang terkena musibah ini kayak gitu kan. Nah, di situ jadi dalam narasinya jangan disebut Ketua PCNU juga meminta masyarakat untuk membantu orang-orang yang terkena musibah. Dalam konteks ini adalah terkena musibah itu kan pendekatan psikologis dari kata ini adalah kita bahwa itu adalah kekuasaan Allah dan kita harus bersabar, tetap harus bersyukur karena masih hidup misalnya seperti itu ya, masih walaupun mungkin ada luka-luka masih bisa selamat misalnya kayak gitu kan. Makanya dalam pidato akan menggunakan kata menerima musibah gitu. Tapi untuk dalam konteks narasinya sebaiknya menggunakan warga terdampak gitu.
itu. Kemudian dalam saya agak monetize tadi saya hampir ingat antara monoton dan monetize. Semoga cepat monetize ya YouTube saya. Jadi monoton, kadang-kadang saya tadi monoton menyebut yang hubungannya dengan penyaluran, dengan bantuan gitu, karena memang sempat ditugaskan untuk peliputan ke daerah terdampak bencana gitu kan, karena yaitu jadi membawa pengalaman itu bisa saya ceritakan di video ini. Jadi kalau penyaluran dari Lazisnu itu kan menyasar yatim piatu gitu atau orang fakir miskin gitu ya. Nah kita menyebutnya apa sih? Sama dalam pidatonya mungkin di bulan Muharram ini kita harus menyantuni yatim piatu karena itu adalah perintah Rasulullah misalnya kan. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada 500 yatim piatu gitu. Nah, dalam konteks ucapan narasumbernya kan seperti itu. Nah, dalam narasi atau deskripsinya maka saya biasanya menggunakan penerima manfaat ya. Misalnya Lembaga Zakat NU mengadakan santunan dalam rangka 1 Muharram gitu. Santunan ini menyasar 500 penerima manfaat gitu. Para penerima manfaat adalah anak-anak yatim piatu di daerah Duren Sawit misalnya seperti itu. Enggak yang langsung kita sebut. Lembaga Zakat NU menyalurkan bantuan kepada orang miskin gitu. Ya dalam konteks ini memang dalam kategori BPS-nya mungkin orang miskin ya, yang orang yang berkekurangan misalnya seperti itu, tapi kita harus mengharuskan menjadi penerima manfaat gitu. Dalam konteks orang miskinnya harus kita alusin lagi. Para penerima manfaat itu adalah orang fakir miskin di sekitar sungai California misalnya seperti itu. Satu hal lagi pernah juga saya kasih masukan ke penulis pengirim berita itu adalah waktu itu terjadi sebuah peristiwa yang ada 8 orang terluka gitu. Dalam peristiwa tersebut hanya 8 orang yang terluka. Nah, kenapa saya memberi masukan nih 8 orang kok disebut hanya? Walaupun itu hanya 8 orang gitu. Jangan disebut hanya gitu karena itu sudah menandakan sebuah luka atau hal buruk gitu kan, hal tidak baik yang dialami oleh masyarakat di situ. Jadi kita sebaiknya jangan menyebut, walaupun si narasumber atau orang-orang di sekitar situ tuh menyebutnya hanya 8 orang ya, dalam memberitakannya kita jangan sampai menyebut dalam peristiwa itu hanya 8 orang yang mendapat yang terluka misalnya gitu. Jangan seperti itu, tapi pejabat setempat mengatakan bahwa ada 8 orang yang mengalami luka-luka misalnya seperti itu. Kita haluskan menjadi seperti itu. Dan saya kan ikut sebenarnya lebih ke dari belajar jurnalistik itu lebih mendalami ini juga ya, sastra gitu, semacam cerpen, novel gitu kan. Lebih dulu masuk ke situ sehingga biasanya tuh ada campuran kepenulisan terus diksi yang biasanya saya gunakan ketika menulis sastra dengan menulis atau mengedit pemberitaan. Jadi termasuk penggunaan kosakata tadi yang dalam bab 7 buku ini itu sebenarnya juga bisa kita sebut rasa bahasa gitu, rasa, karena itu mempengaruhi kejiwaan, psikologi, kemudian tadi wacana gitu ya, terus pesan-pesan juga gitu. Kalau di Lazis NU atau di NU online itu kan kenapa tadi kita menggunakan penyintas bukan korban, kemudian warga terdampak, kemudian penerima manfaat, kita tuh ingin menunjukkan keberdayaan gitulah, supaya mereka juga nantinya tuh lebih berdaya gitu. Kalau kita gunakan sebuah kata yang langsung berkonotasi negatif atau nilainya rendah gitu ya, misalnya fakir sebanyak 15 orang miskin gitu kan ya, jadi nggak enak gitu nilai rasanya. Kita juga perlu menjunjung, mengangkat, membawa ruh-ruh pemberdayaan
Gitu maksudnya. Dan di semua itu kalau dalam sastra menurut saya yang disebut dengan rasa bahasa gitu. Oke. Untuk hari ini seperti itu dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Teman-teman yang belum punya bukunya, ini dari buku Analisis Wacana dikarang oleh Pak Erianto ya. Penerbitnya adalah Elkis. Salah satu buku yang bisa kita jadikan acuan. Dan untuk penggunaan ini mana sih yang tertepat dan sebagainya, yang sering-sering menulis gitu. Sering menulis nanti juga, dan juga sering membaca gitu. Karena itu akan memberikan, oh iya ya gitu ya. Ini tuh harusnya begini, nah itu dari bacaan-bacaan lain yang banyak gitu. Jadi selain membaca juga harus terus menulis gitu. Oke, saya tunggu tulisan teman-teman untuk NU Online. Tulisan yang terkait dengan pemberdayaan, kreativitas masyarakat itu sangat kita tunggu karena itu bisa menginspirasi. Selain untuk mendokumentasikan kegiatan warga NU juga untuk menginspirasi warga NU lainnya gitu. Oke deh, dan juga jika ada teman-teman yang ingin berkomentar boleh disampaikan melalui kolom komentar di YouTube ini atau melalui japri saja ke WA saya atau ke email saya. Bentuknya bisa video, lalu bisa juga rekaman suara atau tulisan biasa. Nanti yang video bisa kita tayangkan juga di YouTube ini ya kan. Jadi menarik sekali. Terima kasih sudah membuka video ini. Selamat terus berproses, selamat menulis terus. Dan kita akan bertemu di video lainnya. Berbagi pengalaman, berbagi ide-ide bersama saya. Tentu saja di YouTube Kendy Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.